Dalam sekejap cahaya dan bayangan, Xia Yulan dikirim keluar dari Aula Suanyu, dan gagal total. Ah! Xia Yulan mendesah. Dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kekuatannya. Dia dapat mengalahkan dua Guang Ren, yang hampir merupakan batasnya. Guang Ren ketiga, dengan kekuatan 2 kali lipat, dia tidak dapat melakukannya. Sekarang, lebih dari setengah dari mereka telah dikirim keluar. Mereka semua masuk. Mereka awalnya mencari harta karun, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak dapat lulus ujian manusia cahaya. Mereka tidak melihat harta karun apapun, jadi mereka dikirim keluar. Adapun Yexuanba dan Sima Yang, mereka semua khawatir tentang sosok misterius yang muncul di lantai 5 dan menebak identitas sebenarnya dari orang itu. Lihat, ada titik merah di lantai 6. Singkatnya, Sima Yang menarik semua mata orang kembali ke lantai 6, dan melihat ke lantai 6. Di sana, saya tidak tahu kapan titik merah muncul. Titik merah ini, seperti matahari yang menyilaukan, bersinar terang. Ketika mereka melihat titik merah ini, mereka sangat terkejut. Lapisan ke-6, yang mewakili manusia cahaya ke-6, manusia cahaya ke-6, memiliki kekuatan 3,5 kali lipat. Awalnya, di antara mereka, tidak ada yang bisa melewatinya, karena dibandingkan dengan tingkat kultivasi mereka, kekuatan 3,5 kali lipat itu terlalu kuat, hampir sama dengan dewa sejati. Kekuatan serangannya sama. Secara alami, mereka tidak dapat menahannya. Mungkin, tebakan kita salah, orang ini tidak mungkin menjadi kekuatan raksasa. Murongke melihat titik merah di lapisan ke-6. Jika dia seorang raksasa, dia sama sekali tidak mungkin memasuki lapisan ke-6 dan menerima ujian manusia cahaya ke-6. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak mungkin menjadi raksasa. Karena mereka bukan raksasa, siapa mereka? Kaisar berkata dengan suara yang dalam bahwa ini adalah masalah yang paling kritis dan yang paling mereka khawatirkan. Knight Xuanba memikirkannya dan berkata, pertanyaan ini sebenarnya sangat sederhana. Jika Anda bertanya kepada seseorang, itu akan menjadi jelas. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Xuanba melirik sekilas ke arah kerumunan, lalu menunjuk seorang pemuda dengan santai, dan berkata, kamu, kemarilah. Ketika pemuda itu mendengar apa yang dikatakannya, kakinya langsung lemas dan gemetar. Dia takut dan gemetar. Dia adalah Kaisar Kekaisaran Harimau Putih. Dia adalah penguasa tingkat tertinggi. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak seorang pun mengetahuinya. Tidak seorang pun mengetahuinya. Yang mulia, yang mulia. Mulut pemuda itu bergetar, kakinya gemetar, dia bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil, dan dia sangat ketakutan. Ketika orang lain melihatnya, mereka juga menjauh darinya. Melihat Ye Xuanba, mata mereka penuh dengan ketakutan. Ye Xuanba ini adalah Kaisar Kekaisaran Harimau Putih dan salah satu tokoh di tingkat raksasa, tidak seorang pun berani memprovokasi dia. Aku bertanya padamu, sebelum itu, apakah ada orang yang memasuki Aula Suanyu? Ye Xuanba berkata terus terang. Dia tidak mau berurusan dengan orang dan benda lain. Mendengar ucapan itu, orang lain saling memandang, semuanya merasa tidak bisa dijelaskan. Knight Xuanba menanyakan ini untuk apa? Sebelum itu, siapa yang masuk? Aku tidak tahu. Pemuda itu sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat mengingat apapun. Sampah. Knight Xuanba mengeluarkan aura, orang itu langsung terguncang dan terlempar keluar, jatuh ke tanah, sama sekali bukan lawan Knight Xuanba. Melihat ini, semua orang menghirup udara dingin dan merasa takut. Mereka mundur tanpa sadar dan menjauh dari pengganggu Knight Xuan. Dan tahukah kamu, sebelum itu, siapa yang masuk? Ye Xuanba kemudian menunjuk mereka dan bertanya lagi. Orang-orang gemetar dengan berani, kaki mereka terus-menerus gemetar, dan punggung mereka dingin. Xuanba adalah kekuatan setengah dewa di malam hari, yang bukan keberadaan yang dapat mereka provokasi. Jika mereka ceroboh, mereka mungkin akan langsung terhempas seperti yang sebelumnya. Seorang pemuda berkata dengan berani, sebelum kita, ada banyak orang yang masuk. Saya tidak tahu siapa yang ingin Anda tanyakan kepada Yang Mulia. Knight Xuanba menatapnya dan berkata, apakah ada banyak orang yang masuk? Sebelum kekuatan terlarang menghilang. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya masuk sendiri sebelum kekuatan terlarang menghilang. Kekuatan terlarang dari Aula Suanyu sangat kuat.
Mereka semua menderita kerugian besar sebelumnya dan tidak bisa masuk sama sekali. Mungkin hanya orang itu yang merupakan pengecualian. Siapa? Bukan hanya Ye Xuanba yang menatapnya, tetapi juga Sima Yang, Murongke, dan orang-orang lainnya. Orang ini adalah orang yang mereka cari. Pria itu menarik napas dan mengucapkan dua kata perlahan, Wu Chen. Wu Chen, mereka tidak asing dengan nama ini. Orang ini berasal dari Dong Xuanyu, tetapi dia sangat berbakat, berkualifikasi tinggi, dan tumbuh dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, dia telah berubah dari orang yang tidak dikenal menjadi orang merah. Dia telah melambung tinggi, naik tinggi, yang membuat para jenius di Zhongzhou tidak dapat melihat ke atas. Di tangannya, dia tidak tahu apa-apa. Dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menangkis. Dalam Perang Dunia I sebelumnya, bahkan Huang Pu Changhen dikalahkan oleh Wu Chen, yang mengakhiri legendanya dan menjadi lawan Wu Chen. Bagi orang seperti itu, bahkan jika mereka tidak ingin memperhatikan, mereka tidak dapat melakukannya, karena orang ini sangat jahat. Bahkan bakat muda yang paling menonjol dalam pasukan ini dikalahkan olehnya, bukan lawannya. Dapat dikatakan bahwa itu karena keberadaan orang-orang muda terbaik di pasukan masing-masing sehingga mereka memicu kecemerlangan Wu Chen. Kamu berkata, tetapi Wu Chen, siapa yang menempati peringkat pertama di daftar Tianbei? Pria itu mengangguk, ya, itu dia. Sebelumnya, dialah orangnya. Dia melewati pintu terlarang di luar Aula Xuanyu dan berhasil masuk ke Aula Xuanyu. Apakah Yang Mulia tidak melihatnya? Knight Xuanba, Sima Yang, dan yang lainnya saling berpandangan. Kelihatannya seperti ini. Orang yang masuk setelah mereka, Wu Chen, yakin. Jika itu benar-benar Wu Chen, tidak mengherankan jika dia bisa menembus level ke-5, memasuki level ke-6, dan bertarung dengan Guang Ren ke-6. Karena dibandingkan dengan Huang Pu Changhen, bakat dan kekuatannya lebih mengerikan dan kuat. Bahkan Huang Pu Changhen bisa menembus level ke-5, memasuki level ke-6, dan bertarung dengan Guang Ren ke-6. Kalau begitu, Wu Chen pasti bisa. Namun, mereka semakin penasaran tentang bagaimana Wu Chen bisa menembus kekuatan terlarang Aula Xuanyu dan memasuki ruang dalam Aula Xuanyu. Kekuatan terlarang itu sangat kuat. Mereka yang bukan setengah dewa seharusnya tidak boleh masuk sama sekali. Namun, Wu Chen telah berhasil. Harus dikatakan bahwa pria ini sungguh pandai menciptakan keajaiban. Apakah manusia cahaya ke-6 akhirnya ada di sini? Di Aula Xuanyu, mata Wu Chen tertuju pada lingkaran energi yang berputar di depannya, dari sana keluarlah gelombang kekuatan yang kuat. Gelombang energi ini sangat kuat. Dari momentum ini, kita dapat melihat bahwa keberadaan gelombang ini pasti sangat kuat, yang bukan sesuatu yang dapat dihadapi oleh orang biasa. Cahaya itu melonjak dan menyatu secara konstan, penuh dengan energi. Tak lama kemudian, manusia cahaya yang besar muncul lagi. Manusia cahaya ini, meskipun masih berada di kerajaan naga selama 6 hari, memancarkan energi yang kuat darinya. Energi ini sangat kuat dan mengerikan. Seperti laut yang berombak, menyapu, yang menakutkan. Kekuatan 35 kali lipat. Melihat manusia cahaya ini, Wu Chen mengerti bahwa ini adalah manusia cahaya ke-6, yang kekuatannya 3,5 kali lipat dan 3,5 kali lipat dari manusia cahaya pertama. Ini jelas bukan kekuatan umum, tetapi kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan jika itu adalah seorang jenius atau monster, itu mungkin tidak dapat menahan kekuatan yang setara dengan tingkat kultivasi diri. Boom! Begitu Guang Ren berkumpul, itu hanya sebuah pukulan. Kekuatan super meletus, membawa tren gunung dan laut, dan melemparkan keras ke Wu Chen, meluncurkan serangan yang kuat padanya. Bagi manusia ringan, mode serangannya sangat sederhana, yaitu menyerang langsung dengan tinju, alih-alih menggunakan gerakan lain. Itu termasuk tipe sederhana dan kasar. Namun, jangan meremehkan gerakan ini. Ketika kekuatannya mencapai kekuatan tertentu, kekuatan tinju, yang juga merupakan teror yang tak tertandingi, sudah cukup untuk menghancurkan semua yang ada di ruang angkasa dengan satu pukulan, dan tidak ada yang bisa menahannya. Yang disebut, satu kekuatan untuk menghancurkan 10.000 hukum, adalah kebenaran. Ketika kekuatannya cukup kuat, hanya satu gerakan yang dibutuhkan untuk menyapu semuanya. Pembunuh naga. Wu Chen minum banyak dan langsung menggunakan pedang pembunuh naga. Kekuatan yang kuat dituangkan ke dalam pedang pembunuh naga.
Kekuatan pedang pembunuh naga melonjak. Pedang itu memiliki kekuatan yang luar biasa dan sangat kuat. Begitu pedang pembunuh naga dikeluarkan, kekuatannya yang dahsyat meledak. Kekuatan teror menyapu, menghancurkan, dan membuka. Pedang itu sangat besar dan berdampak pada seluruh ruang. Pedang itu sangat menakutkan. 8 tebasan naga suci. Sambil memegang pedang pembunuh naga, Wu Chen membelahnya. Pedang yang kuat meledak. Pedang itu memiliki kekuatan yang mengerikan dan mengerikan. Pedang itu melesat keluar, menyapu, dan membuka. Pedang itu perkasa dan menakutkan. Menghadapi serangan yang kekuatannya 3,5 kali lipat, Wu Chen sama sekali tidak takut. Kekuatan 8 tebasan naga suci meledak, membawa kekuatan teror, bergegas maju dan bertabrakan dengan kekuatan tinju Guangren. Bang! Dua kekuatan dahsyat saling bertabrakan dengan sangat cepat. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan meletus, bagaikan gelombang yang mengamuk, menghantam semua sisi dan sangat menakutkan. Wu Chen mundur. Kekuatan ini sangat dahsyat. Ia pun terdorong mundur. Tubuhnya bergetar, darahnya mengalir deras, bergulung-gulung. Gelombang amarah menggulung langit dan membuat bumi bergetar. Sungguh kuat. Kekuatan 3,5 kali lipat, ini bukanlah kekuatan umum. Jika kita berubah menjadi orang biasa, kita mungkin tidak ada hubungannya dengan itu, tetapi baginya, itu bukan masalah. Tian Leice. Wu Chen memegang pisau jagal naga dan melancarkan serangan unik lagi. Guntur yang mengerikan, ledakan dahsyat, teror yang tak tertandingi, energi yang mengerikan, ledakan yang tak henti-hentinya, gelombang yang terus-menerus, dari semua sisi, bagaikan dewa surga yang marah, dahsyat, mengguncang dunia. Pada saat ini, seluruh angkasa bergetar dan berguncang terus-menerus. Ia sama sekali tidak dapat menahan kekuatan dahsyat ini. Ia langsung hancur oleh gempa bumi. Energi mengerikan meledak dan mengguncang seluruh ruang. Begitu wajah Wu Chen mengeras, tatapannya sedingin pisau, yang mendesak Tian Leice untuk menyerang Guangren. Krek, hanya ada kekuatan guntur yang mengerikan, yang terbelah dari ruang atas. Energi ini adalah teror sesat. Mengerikan. Guntur yang kuat, yang membawa kekuatan teror, bergegas ke pria cahaya. Dalam menghadapi serangan guntur Wu Chen, pria cahaya juga segera mendesak tinju yang kuat. Kekuatan tinju yang mengerikan keluar dari tinjunya. Ia memiliki kekuatan untuk mendominasi dunia. Energi yang menakutkan keluar dalam sekejap dan mengguncang seluruh ruang. Itu sangat luas dan menakutkan. Bang! Tinju yang kuat memiliki kekuatan teror. Ketika tinju dihancurkan, guntur yang tak terhitung jumlahnya hancur dalam sekejap. Ia tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Itu sangat menakutkan dan mengerikan. Namun, Wu Chen tidak takut pada apapun. Dia memegang pedang pembunuh naga, mendesak kekuatannya untuk bangkit, dan meledakkan guntur langit yang mengerikan. Guntur langit bergulung, dan kekuatan guntur terbelah, langsung terbelah, dan terus-menerus menyerang manusia cahaya. Dia harus mengalahkan manusia cahaya itu sepenuhnya. Sama seperti pertempuran Wu Chen dengan Guangren ke-6 sedang berlangsung, pertempuran orang lain juga berlangsung dengan intens. Setelah waktu yang lama, sebagian besar orang telah tersingkir dan ditransmisikan dari Aula Suanyu. Adapun sisanya, mereka sedang menguji level ketiga dan keempat. Sedangkan untuk level kelima, sejauh ini, belum ada yang mampu mencapai langkah ini. Di luar Aula Suanyu, mata semua orang terfokus pada tirai cahaya. Melalui penjelasan Ye Xuanba dan Sima Yang, mereka sekarang mengerti apa yang terjadi pada orang-orang cahaya yang mereka temui di Aula Suanyu, dan apa arti titik-titik merah pada tirai cahaya. Yang lain telah mencapai level keempat. Level keempat, yang kekuatannya 2,5 kali lipat, tidak terlalu mudah untuk dilewati. Ya, aku tidak tahan dengan kekuatan 2 kali lipat, apalagi kekuatan 2,5 kali lipat. Aku tidak bisa menahannya. Ada banyak diskusi dan obrolan. Mereka semua telah mengalami ujian sebelumnya. Mereka mengerti kengerian manusia cahaya. Manusia cahaya pertama tidak ada apa-apanya, tetapi manusia cahaya kedua sedikit lebih kuat 5 kali lipat. Itu bukan masalah besar bagi mereka. Namun, mulai dari manusia cahaya ketiga, kesulitannya sangat besar, karena manusia cahaya ketiga, yang kekuatannya 2 kali lipat, kekuatan 2 kali lipat, setara dengan 2 atau 3 alam kultivasi kecil, yang bukan sesuatu yang dapat dilawan dan dilawan oleh orang biasa. Banyak dari mereka yang terjebak di jalan ini,
tidak dapat menerobos, hanya dapat gagal. Mereka harus maju. Xia Yulan menatap tirai cahaya dan bersorak untuk orang lain dalam hatinya. Sekarang dia telah pensiun dari Aula Suanyu dan kehilangan kesempatan. Dia tidak memiliki apapun untuk dikeluhkan. Dia tidak memiliki kekuatan atau kemampuan. Siapa yang bisa disalahkan? Dalam sekejap cahaya dan bayangan, sesosok manusia melesat keluar dari Aula Suanyu, dan terjatuh ke belakang dengan kebingungan. Mata orang-orang juga tertuju pada pria ini. Mereka semua tahu bahwa seseorang tidak lulus ujian dan dikirim keluar dari Aula Suanyu. Junji. Begitu Xia Yulan melihat pria ini, dia terkejut, dan segera bergegas keluar. Pria ini tidak lain adalah Hou Junji. Apa kabar, Junji? Xia Yulan membantu Hou Junji berdiri dan menatap wajahnya yang pucat dan berdarah. Hatinya penuh dengan kekhawatiran. Hou Junji membuka matanya dan melihat bahwa itu adalah Xia Yulan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lemah, "Yulan, apakah kamu juga telah ditransmisikan?" Xia Yulan mengangguk dan berkata, "Ya, aku gagal ketika aku menjadi manusia cahaya ketiga." Manusia cahaya ketiga sekitar 2 kali lebih kuat dari manusia cahaya pertama, yang berada di luar batasnya, jadi dia tidak dapat menghadapinya sama sekali. Hou Junji berkata, "Aku sedikit lebih baik darimu. Aku mengalahkan 3 orang cahaya dan orang cahaya keempat. Orang cahaya ketiga adalah masalah besar bagi Markis. Dia telah menghabiskan semua kekuatannya dan mampu mengalahkannya. Sedangkan orang cahaya keempat, itu di luar daya tahannya, jadi dia tidak bisa bertarung sama sekali. Ngomong-ngomong, bagaimana mungkin orang lain tidak melihatnya?" Ketika Hou Junji melihatnya, Xia Yulan sendirian. Tidak ada orang lain di sana. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Xia Yulan berkata, "Aku tidak melihat mereka. Kurasa mereka masih di sana. Bagaimanapun, kekuatan mereka lebih kuat dari kita. Di antara mereka berlima, dia dan Hou Junji adalah yang terburuk. Mereka masih berada di lingkungan bintang ekstrim, tidak dapat menembus lingkungan Hualong. Namun, 3 lainnya telah menembus lingkungan Hualong dan menjadi yang terkuat. Pada awalnya, kultivasi dan kekuatan mereka berdua lebih kuat daripada 3 lainnya, karena mereka lebih tua dan memiliki waktu masuk lebih awal. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama dalam beberapa tahun terakhir, 3 orang lainnya telah meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka dengan kecepatan Superman, dan menjadi lebih kuat dengan cepat. Mereka telah memberikannya kepada Superman yang jauh. Semakin banyak, mereka tertinggal. Untuk ini, mereka merasa sangat tidak berdaya. Upaya mereka tidak kalah dari 3 orang lainnya. Namun, mereka tidak dapat meningkatkan prestasi dan kekuatan mereka dengan cepat. Apa yang sedang dilihat orang-orang ini? Hou Junji melihat orang lain dan melihat bahwa mereka semua menatap satu hal. Dia tidak dapat menahan rasa ingin tahu dan tidak mengerti apa yang sedang dilihat orang-orang ini. Xia Yulan berkata, "Apakah kamu berbicara tentang tirai cahaya ini? Kamu tahu apa ini?" Xia Yulan melihat ke tirai cahaya dan berkata, "Dengarkan yang lain, ini adalah sistem penilaian Aula Suanyu. Setiap orang yang memasuki aula akan bertemu dengan orang-orang Guangren dan akan dinilai. Setiap penilai adalah titik merah. Lapisan kedua adalah orang-orang Guangren yang menantang. Misalnya, Anda bertarung dengan orang-orang Guangren kedua. Maka, Anda akan meninggalkan titik merah di lapisan kedua. Jika penilaian gagal, titik merah yang mewakili Anda akan menghilang dari tirai cahaya." Begitukah? Setelah mendengarkan cerita Xia Yulan, Hou Junji mengerti sesuatu tentang itu. Dia melirik tirai cahaya dan menemukan bahwa tidak ada orang di lapisan pertama dan kedua. Mereka pada dasarnya terkonsentrasi di lapisan ketiga dan keempat. Sedangkan untuk lapisan kelima, tidak ada titik merah. Karena tidak ada titik merah, itu berarti tidak ada yang menantang orang-orang Guangren kelima. Ada titik merah di lantai 6. Siapa yang begitu kuat sehingga dia bisa mencapai lantai 6? Mata Hou Junji tertuju pada lantai 6 tirai cahaya. Di sini, ada titik merah, bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, seperti matahari merah, bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Jika tidak ada kesalahan dalam dugaannya, kekuatan manusia cahaya di lapisan kelima adalah 3 kali lipat dari manusia cahaya di lapisan pertama,
dan kekuatan manusia cahaya di lapisan ke-6 seharusnya 3 dan 5 kali lipat dari manusia cahaya di lapisan pertama, yang tidak terbayangkan. Jika dia digantikan, dia pasti tidak akan bisa menahannya. Dia akan dikalahkan hanya dengan satu sentuhan. Tidak ada kemungkinan lain. Aku tidak tahu, tetapi ku dengar orang di lantai 6 mungkin Wu Chen. Kata Summer Orchid dengan suara berat. Apakah itu Wu Chen? Hou Junji sedikit terkejut. Dia tidak tahu seberapa kuat Wu Chen sekarang. Dia hanya tahu bahwa kekuatan Wu Chen sangat mengerikan. Dapat dikatakan bahwa itu tidak terduga dan tidak terbayangkan. Bahkan Huang Puchang membenci orang-orang setingkat ini, tetapi mereka bukanlah lawannya. Mereka dikalahkan olehnya. Jika mereka diganti, aku bahkan tidak dapat memikirkannya. Jika itu benar-benar Wu Chen, dia setuju. Karena kekuatan Wu Chen benar-benar mengerikan. Dapat dikatakan bahwa itu tidak terukur. Sulit untuk membayangkan seberapa mengerikannya itu. Aku tidak tahu. Aku belum tahu. Sebelum melihat orang dengan mata kepala mereka sendiri, tidak ada yang bisa memastikan bahwa titik merah di lantai 6 adalah Wu Chen. Namun, Xia Yulan percaya bahwa pria itu adalah dia karena dia pandai menciptakan keajaiban. Hou Junji tidak banyak bicara lagi, tetapi hanya melihat tirai cahaya, diam-diam menjalankan kekuatannya, menyembuhkan cedera internal, dan membiarkan kekuatannya pulih lebih awal. Di Aula Suanyu, semua orang bertarung keras melawan lawan mereka. Krak, Wu Chen sedang bertarung dengan Guang Ren. Di ruang sekitarnya, ada berbagai macam guntur dan halilintar. Mereka terus-menerus jatuh, bersinar, menerobos udara, membawa kekuatan teror yang sangat besar dan bergegas menuju Guang Ren. Guang Ren memegang tinju gandanya, tinju besar, terus memukul dan melancarkan serangan. Kekuatan mengerikan itu terus meletus. Ia memiliki kekuatan teroris yang tak terbayangkan untuk melawan kekuatan Tian Leice. Tian Leice, Wu Chen tiba-tiba minum dan memegang pisau jagal naga. Kekuatan teror meletus darinya. Itu seperti gelombang yang menyapu keluar darinya. Itu melonjak gila-gilaan menuju manusia cahaya. Pada saat ini, ia mendesak kekuatan pisau pembunuh naga dan Tian Leice ke keadaan terkuat. Energi yang sangat besar meletus dan mengguncang seluruh ruang, yang sangat menakutkan, mengejutkan, dan mengerikan. Ledakan, guntur yang padat, tebasan tanpa ampun, energi yang mengerikan, hantaman keras, dapat menghancurkan segalanya di ruang angkasa. Guntur, bersinar, menerobos udara, mengejutkan langit, menghancurkan segalanya, menghancurkan seluruh ruang, teror yang tak tertandingi. Dalam bab 1599, serangan Wu Chen benar-benar dahsyat dan mengerikan. Serangan itu turun seperti gelombang yang mengamuk dan menyerbu ke arah manusia cahaya. Manusia cahaya itu gemetar, dan tubuhnya dihujani oleh energi yang kuat. Serangan Wu Chen sangat mengerikan, menakutkan, dan dahsyat. Bahkan jika sekuat manusia cahaya, itu juga merupakan tanda bahwa dia tidak dapat menahannya. Melihat ini, Wu Chen tidak dapat berkata apa-apa, bersoraklah, kalahkan manusia cahaya ini. Krek, guntur yang mengerikan, pukulan yang keras, kekuatan yang dahsyat, guncangan menyebar, melonjak, mengerikan hingga ekstrim, kekuatan pukulan, mengguncang dunia. Guntur yang mengerikan, dari semua sisi benturan dan ke bawah, dengan ganas menyerbu ke arah manusia cahaya, melancarkan serangan super padanya, energi yang mengerikan, seperti guntur, mengguncang bumi. Di bawah serangan kekuatan yang mengerikan seperti itu, Guang Ren akhirnya tidak dapat menahannya. Sosok itu bergetar hebat dan bergetar tanpa henti. Ia hancur berkeping-keping dan tidak dapat mengalahkan kekuatan serangan Wu Chen. Bang! Suara keras menyebar, dan manusia cahaya itu hancur, tidak mampu menahan serangan Wu Chen. Akhirnya hancur. Melihat manusia cahaya itu hancur, Wu Chen menarik napas. Manusia cahaya ini benar-benar kuat. Kekuatannya 3,5 kali lebih kuat. Mustahil baginya untuk menerobos jika dia ingin menjadi orang lain. Bahkan orang setingkat iblis mungkin tidak memiliki harapan untuk dikalahkan. Aku tidak tahu apakah ada manusia cahaya yang lebih kuat. Wu Chen telah mengalahkan 6 Guang Ren dan 6 Guang Ren sepanjang jalan. Kekuatannya secara bertahap meningkat dan menjadi semakin menakutkan. Sulit untuk mengatakan apakah dia dapat menahan keberadaan yang lebih kuat. Wu Chen merasa sakit kepala ketika memikirkan hal ini.
Kali ini, pertanyaan ujian yang dihadapinya tidak sesederhana yang ada di Istana Tianbao. Mereka benar-benar menantang batas kemampuannya dan harus memaksanya menjadi jedi. Namun, dia tidak tahu bahwa pada saat ini, dunia luar telah memicu badai. Mata semua orang melihat ke lapisan ke-6 tirai cahaya, dan mereka tidak berkedip. Titik merah di lantai 6 telah menghilang. Apakah dia gagal? Mungkin iya, karena masih ada yang kosong di lantai 7. Karena kosong, tidak ada yang masuk. Itu belum tentu karena tidak ada yang terlihat keluar dari Aula Suanyu. Jika dia benar-benar gagal, maka dia harus dikirim keluar, tetapi sekarang dia tidak melakukannya. Ini menunjukkan bahwa dia masih di Aula Suanyu, siap untuk ujian putaran ke-7. Ya, sebelum itu, setelah titik cahaya di lantai 3 menghilang, ada juga celah untuk beberapa waktu. Kami juga berpikir bahwa mereka gagal. Akibatnya, setelah beberapa saat, cahaya mereka menyala lagi, dan mereka juga memasuki lantai ke-4. Tidak ada gunanya berdebat soal ini. Nanti aku lihat apakah ada titik merah di lantai 7. Bukankah sudah jelas? Benar, berhasil atau gagal, kita lihat saja nanti. Banyak sekali pembicaraan. Apa? Huang Pujun, Murong Feng, dan yang lainnya menatap ke lantai 6. Titik merah di sana sudah tidak ada lagi. Hilangnya titik merah itu menandakan berakhirnya pertempuran antara pria itu dan Guang Ren ke-6. Secara umum, saat pertempuran berakhir, jika gagal, itu akan terkirim dalam sekejap. Jika berhasil, itu akan bertahan selama beberapa waktu. Butuh beberapa saat sebelum titik merah baru menyala. Kali ini, jelas, itu bukan milik situasi pertama, karena setelah titik merah menghilang, tidak ada yang keluar darinya. Karena tidak ada yang keluar darinya, itu membuktikan bahwa orang itu tidak gagal, tetapi telah berhasil melewati level ke-6. Pria ini adalah monster. Malam Xuanba tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan emosinya. Sekarang, dia hampir dapat memastikan bahwa orang di dalamnya adalah Wu Chen, karena di antara mereka, bahkan kebencian abadi Huang Pu tidak dapat menembus orang cahaya ke-6. Dia telah kehilangan tombaknya di sini dan meninggalkan penyesalan. Adapun Wu Chen, dia adalah satu-satunya jenius muda yang dapat melampaui kebencian Huang Po. Prestasinya lebih buruk daripada kebencian Huang Po, tetapi kekuatannya kuat. Secara alami, dia dapat bertahan lebih lama dan menembus batas yang lebih tinggi dengan lebih mudah. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan apa yang dikatakan Xuan Yuesen. Xuan Yuesen pernah berkata bahwa seseorang dapat lulus ujian orang cahaya 9. Dia tidak percaya masalah ini pada awalnya, karena orang cahaya ke-9, yang kekuatannya sangat mengerikan, dapat mencapai 5 kali lipat dan 5 kali lipat dari orang cahaya pertama. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menahannya sama sekali. Tetapi sekarang ketika dia melihat Wu Chen, dia melihat sedikit harapan. Mungkin Wu Chen benar-benar seorang pria cahaya yang dapat menembus 9 lintasan berturut-turut dan menembus kekuatan 5 kali lipat, dan mencapai tujuan yang hampir mustahil ini. Tentu saja, ada kemungkinan lain, yaitu Wu Chen gagal dan tidak lulus ujian Guang Ren ke-6. Namun, sejauh menyangkut situasi saat ini, peluang ini sangat kecil dan hampir mustahil. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Kaisar Pujun menatap tirai cahaya dan matanya dipenuhi dengan keheranan. Awalnya, dia sangat percaya pada putranya. Putranya adalah iblis jenius paling luar biasa di benua Tianwu, dan dia memiliki bakat yang sangat mengerikan. Di benua Tianwu ini, sama sekali tidak ada seorang pun yang dapat mencapainya dan menggoyahkan posisi putranya. Karena rasa percaya dirinya itulah, ia selama ini tidak menyadari kebangkitan Wu Chen. Menurutnya, kebangkitan Wu Chen, sama seperti orang lain, hanyalah semacam pelapis bagi putranya. Hanya putranya yang paling menonjol. Namun, setengah bulan yang lalu, pertempuran pertama di kuil surga telah mengubah kognisinya. Putranya kalah dalam pertempuran dengan Wu Chen. Ketika ia mendapat berita itu, reaksi pertamanya adalah tidak mempercayainya, karena ia selalu berpikir bahwa putranya adalah yang terbaik dan terhebat, dan tidak ada seorang pun yang menjadi lawan putranya. Kemudian, setelah banyak verifikasi, ia akhirnya memastikan bahwa putranya benar-benar kalah dari Wu Chen dan gagal dalam persaingan dengan yang terakhir, yang sangat mengejutkannya. Hingga saat ini, ia masih tidak ingin mempercayai bahwa itu benar.
Namun, sekarang Wu Chen telah menembus lintasan ke-6 dan akan memasuki lintasan ke-7, ia harus mempercayai fakta bahwa pihak lain telah mengalahkan putranya. Sebelumnya, putranya telah mencoba melawan manusia cahaya ke-6 dan berakhir dengan kekalahan yang menghancurkan. Dari sudut pandang ini, Wu Chen lebih baik daripada putranya. Saya harus mengakui bahwa pria bernama Wu Chen ini benar-benar monster yang mengerikan. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada tirai cahaya dan lapisan ke-7. Mereka semua ingin melihat apakah titik cahaya yang menghilang dari lapisan ke-6 itu berhasil atau gagal. Meskipun mereka semua menduga bahwa orang itu mungkin Wu Chen, atau dia mungkin telah lulus ujian Guangren ke-6, mereka tidak berani membuat kesimpulan sebelum mereka mendapatkan bukti konklusif. Jika terjadi kesalahan, itu akan menjadi kesalahan besar. Di Aula Xuanyu, Wu Chen sedang memulihkan kekuatannya. Ruang ini sedikit aneh. Setelah setiap pertarungan, dia akan secara otomatis memasukkan energi ke dalam orang-orang, meningkatkan pemulihan kultivasi dan kekuatan, dan memungkinkan orang untuk menjamin kekuatan tempur puncak setiap saat. Inilah yang lebih ingin dia lakukan. Yang paling tabu dari tantangan berkelanjutan semacam ini adalah konsumsi kekuatan yang berlebihan, yang mengarah pada tantangan berikut. Tidak ada cukup kekuatan untuk menang, tetapi sekarang, Anda tidak dapat memikirkannya sama sekali, karena ruang ini akan memberi Anda kekuatan. Tentu saja, ujian ruang ini benar-benar kejam dan tidak normal. Beberapa orang cahaya pada awalnya relatif mudah dihadapi. Namun, orang-orang cahaya di belakang tidak begitu mudah untuk dihadapi. Itu adalah ujian ekstrim bagi kekuatan tempur seseorang. Di hadapan kekuatan absolut, itu tergantung pada siapa yang bisa lebih kuat. Tidak akan lama lagi kekuatan Wu Chen hampir pulih. Awalnya, kekuatannya telah pulih. Dia seharusnya senang. Tetapi sekarang, dia memiliki wajah yang bermartabat dan ekspresi serius. Menurut pengalaman masa lalu, ketika kekuatannya pulih, itu berarti orang cahaya berikutnya akan muncul, dan kekuatan orang cahaya berikutnya akan menjadi lebih kuat. Jika tidak ada tebakan yang salah, itu seharusnya 4 kali lipat kekuatannya. Sesaat kemudian, di ruang di depan, cahaya melonjak dan kekuatan yang kuat pecah, mengguncang seluruh ruang. Melihat ini, Wu Chen menghela nafas dalam hatinya. Dia mengerti bahwa orang cahaya yang lebih kuat berikutnya akan segera muncul. Wah, cahaya melonjak dan meledak. Di bawah mata Wu Chen yang terkejut, seorang pria cahaya muncul di depan matanya. Pria cahaya ini sama dengan pria cahaya sebelumnya. Kultivasinya adalah 6 surga alam naga. Namun, Wu Chen membaca napas berbahaya yang kuat dari pria cahaya itu. Napas ini tidak pernah terlihat pada pria cahaya yang dilihatnya sebelumnya. Dapat dilihat bahwa kekuatan pria cahaya itu juga sangat kuat, yang lebih kuat dari pria cahaya sebelumnya. Kita harus lebih kuat dan lebih menakutkan. 4 kali lipat kekuatannya. Melihat pria cahaya ini, wajah Wu Chen tenggelam, sangat bermartabat dan 4 kali lipat. Ini bukan jenis kekuatan yang bisa dimiliki orang normal. Ini sangat menakutkan. Bahkan ketika dia bertemu dengan kekuatan semacam ini, dia harus berhati-hati. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Begitu melihat Wu Chen, orang-orang Guangren itu langsung berlari ke sana, mengangkat tinjunya, dan langsung menghempaskannya. Kekuatan dahsyat itu meletus, mengguncang seluruh ruang, terus-menerus bergetar, yang sama sekali tidak dapat dihentikan. Dari momentum dahsyat ini, Wu Chen dapat melihat bahwa orang-orang cahaya ini sangat menakutkan. Dibandingkan dengan semua orang-orang cahaya yang pernah ditemuinya sebelumnya, dia lebih kuat dan menakutkan. Bahkan dia serius. Meskipun struktur ruang ini sangat istimewa dan dapat memulihkan kekuatan orang-orang, kekuatan semacam itu termasuk dalam pertempuran. Dalam proses pertempuran, pemulihan pasca pertempuran tidak akan pulih, tetapi kekuatan orang-orang cahaya itu berangsur-angsur membaik. Sekarang kekuatannya 4 kali lipat, yang dapat dikatakan membuat banyak orang jahat merasa putus asa dan tidak dapat menang sama sekali. Namun, dia tidak memiliki rasa takut, sebaliknya, dia penuh dengan semangat juang. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat kekuatan 4 kali lipat itu. Wu Chen memegang pisau jagal naga dan bergegas untuk bertarung dengan orang-orang Guangren. Pada saat ini, di luar Aula Xuanyu, sudah mendidih.
Semua orang melihat ke tirai cahaya dan lantai 7. Sekarang ada titik merah, yang mekar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, seperti matahari merah yang menyilaukan, cantik dan mempesona. Hahaha, dia benar-benar sampai ke lantai 7. Meskipun telah diprediksi bahwa dia mungkin telah mengalahkan manusia cahaya ke-6, sampai sekarang, akhirnya dikonfirmasi. Apakah orang ini Wu Chen? Aku masih bingung. Bukankah itu omong kosong? Selain Wu Chen, siapa lagi yang ada? Wu Chen adalah monster jenius paling luar biasa di benua Tianwu. Jika bukan dia, orang lain tidak akan mau masuk sama sekali. Haha, tingkat ke-7, manusia cahaya ke-7, ini 4 kali lipat kekuatannya, aku tidak tahu apakah dia bisa menahannya. Tidak diketahui, tetapi bahkan jika dia tidak bisa menghentikannya, dia tidak bisa disalahkan. Itu karena dia sangat tidak normal. Ya, pencapaian ini saja sudah cukup untuk menonjol dari seluruh dunia. Tidak ada yang bisa menandingi kita di benua Tianwu. Terjadi keributan dan diskusi besar. Benar, melihat titik cahaya di lantai 7, Ye Xuanba tidak mungkin mengalami kecelakaan. Dia menduga bahwa Wu Chen telah melewati level ke-6 dan memasuki penilaian level ke-7. Namun, dia masih sangat terkejut. Bakat Wu Chen begitu kuat sehingga dia mampu mengubah alam naga menjadi surga 6 lapis. Dia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan Huang Pu membenci orang kuat legendaris seperti itu, yang bukan lawannya. Namun, dia belum pernah melihat orang seperti itu, mungkin, hanya mereka yang telah menjadi orang kuat sejati dalam sejarah yang dapat melakukannya. Sampai saat ini, dengan kata lain, situasi Wu Chen saat ini dapat dibandingkan dengan yang kuat di alam dewa sejati ketika dia masih muda, menakjubkan dan tak tertandingi. Terlebih lagi, sulit dipercaya bahwa selain bakatnya yang unik dalam kultivasi, Wu Chen juga memiliki bakat manusia super dalam alkimia. Di usia seperti itu, dia telah mampu memurnikan ramuan tingkat ke-6. Selain itu, keterampilan medisnya luar biasa dan dapat menyembuhkan penyakit keras kepala leluhurnya. Sungguh menakjubkan melihat semua hal ini. Sungguh sulit dipercaya bahwa di dunia ini, ada orang jahat yang luar biasa. Wu Chen telah memasuki ujian ke-7. Xia Yulan dan Hou Junji sama-sama memiliki mata yang besar. Melihat titik merah di lantai 7 tirai cahaya, mereka penuh dengan keterkejutan yang tak berujung bahkan jika mereka tidak berkedip. Anda tahu, mereka bahkan tidak bisa melewati lantai 3 dan 4, apalagi lantai 7, yang bahkan lebih tidak terpikirkan.